Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita belajar dulu, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya pimpin doanya. Bersedia. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang dah hadir hari ini? Ini yang kompetensi dasarnya ada 2. Yang pertama itu menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri. Kemudian yang kedua, KD 4.6-nya ini menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Kemudian tujuan pembelajarannya, jadi melalui kegiatan diskusi dengan model pembelajaran PBL, jadi PBL itu Problem Basic Learning, ini peserta didik diharapkan, pertama, menentukan pola dari suatu barisan bilangan dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian barisan aritmetika dengan benar. Kemudian yang ketiga, menentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmetika dengan benar. Kemudian yang keempat, 2, 4, 6, 8, 10. Apakah ini termasuk pola bilangan? Termasuk. Ada berapa suku pada pola bilangan tersebut? Berapa? 5. Oke. Suku yang pertama? 2. Suku yang kedua? 4. Suku kelima? 10. Dapatkah kalian menyebutkan pola bilangan lain yang terdiri dari 5 suku? Ya? 3, 5, 7, 9, 11, 13. 3, 5, 7, 9, 11. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapat kesuksesan. Setuju? Setuju. Oke. Jadi kalian harus bersungguh-sungguh untuk belajar. Kalian punya cita-cita semuanya kan? Ya. Punya. Jika semangat kalian, misalnya kalian tidak bersemangat untuk belajar, kalian ingat tujuan kalian apa, nak? Cita-citanya apa? Jadi kalian harus semangat untuk menuntut ilmu, untuk terus belajar supaya cita-cita kalian tercapai. Apapun kata orang lain, belajar dan bekerja keraslah untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesan seseorang itu berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit, dan mencoba. Jadi kalau perlu itu cita-cita kalian tulis di bukunya. Masih semangat untuk belajar? Masih. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, nanti Ibu bagi kelompok. Jadi kelompoknya itu mungkin 5 orang satu kelompok. Kemudian kalian kerjakan LKPD-nya. Di situ di LKPD-nya ada beberapa masalah. Kemudian nanti kalian presentasikan. Jadi perwakilan kelompok yang mempresentasikan ke depan, itu Ibu akan undi. Jadi Ibu nanti kasih nomor setiap kelompoknya. Kalau misalnya ada 5 anggota kelompoknya, berarti ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti Ibu undi, siapa yang naik nomornya itu yang naik menjelaskan ke atas. Oke? Jadi semuanya harus aktif. Semuanya harus tahu isi dari LKPD-nya. Oke, sudah paham? Oke, kemudian nanti ini penilaiannya ada 3, penilaian sikap, jadi Ibu nilai sikap kalian, kemudian penilaian keterampilan, keterampilannya itu dari LKPD-nya, jadi bagaimana kalian menyelesaikan soal-soal di LKPD, kemudian penilaian pengetahuan, pengetahuan itu ada kuis nanti Ibu berikan. Oke, sudah paham? Ibu tampilkan videonya ya. Oke, perhatikan baik-baik videonya. Ini masalah kehidupan sehari-hari. Bagikan saya jus yang
Di sini kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama-sama. Ada seorang anak yang bernama Ali. Dia sangat menyukai bercocok tanam. Di suatu hari, Ali mulai menanam pohon dan dirawatnya dengan baik. Setiap hari, Ali selalu menyirami dan memberi pupuk kepada tanamannya. Sehingga setiap minggu, Ali selalu mengamati tinggi perkembangan dari tanamannya. Pada minggu pertama, tanaman tersebut tumbuh dan memiliki tinggi 3 cm. Untuk minggu yang kedua, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 8 cm. Karena tumbuh subur, pada minggu ketiga tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 13 cm. Ali berencana memanen tanaman tersebut pada minggu ke-12. Jadi, bisakah kalian menghitung berapa tinggi tanaman tersebut pada minggu ke-12? Ada yang tahu? Di minggu pertama tingginya 3, minggu kedua tingginya 8 cm, minggu ketiga tingginya 13 cm. Oke. Ada yang ingin ditanyakan masalah video? Oke, silahkan, Ina. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu. Pertanyaan saya ialah, apakah pada setiap minggunya pertambahan tingginya sama? Oke. Pertanyaannya Ina itu apakah setiap minggunya itu pertambahan tingginya sama? Oke. Jadi pertumbuhannya setiap minggu itu tingginya sama. Ibu sudah bagikan tadi kelompoknya ya. Oke, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kita kerjakan LKPD-nya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Ini Ibu bagikan LKPD dengan bahan ajarnya. Silahkan cari informasi di bahan ajarnya ya. Ada berapa batang pipet ini? 3. Jadi kalau kita sambung lagi, segitiga-tiganya begini, ada berapa batang pipetnya? Berapa? Hitung semuanya berapa? 5. Ya, itu. Ya. Kalau 2 segitiganya itu berapa ini? Batang pipetnya berapa? Ya, 5. Sampai seterusnya ya, ada 6 itu. Buka bukunya. Di buku paketnya. Halaman 23. Ya. Tidak mengerti penjelasannya di sini. Yang mana? Ini aritmatika. Ketahui suku kelima dan suku ke-11-nya berturut-turut. Kelompok 3 sampai mana? Tinggal refleksi sama kesan. Oh ya, refleksinya ini nanti kalau naik di atas, kalau ada tanggapannya temannya atau masukannya nanti ditulis di sini, di refleksinya ya. Oke? Iya. Jadi kalau ada perbaikannya dari teman-temannya ditulis di situ. Iya. Iya. Paham ya? Paham Ji yang kegiatan 1? Sudah paham? Sudah? Sudah? Sudah. Jadi sisa kelompok 1 dengan kelompok 2 ini yang belum? Sudah. Oke, perhatikan dulu ke sini nak, perhatikan. Kita undi ya. Kelompok 2. Anulah undi lagi ya, siapa yang naik. Oke, Ibu kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ingat nomornya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, perhatikan kelompok 2 yang naik. Ibu sudah tadi kasih nomor ya. Semuanya harus berani tampil di depan. Jadi kalau mau jadi pemimpin,
Itu harus berani tampil di depan. Oke, perhatikan dulu temannya di atas, nah. Kalau ada yang kurang paham atau yang tidak sama dengan punya kalian bisa komentari. Ingat, kalau ada masukannya dari temannya, kalian tulis di refleksi ya, di kolom refleksi. Ya, yang kolom paling terakhir. Ya. Ke-12 berikan nama saja. Ini bagian A-nya itu 3, bagian N-nya itu 12, bagian B-nya itu 5. Terus 12 kurang 1 kan 11. Jadi 3 tambah 11 11 kali 5. 3 tambah 5 jadi hasilnya 58. Dari mana kalian bisa mendapatkan bedanya itu adalah 5? Saya dapat dari 8 kurang 3 itu hasilnya 5. Terus 13 juga kurang 8 jadi 5. Ada yang lagi tanyakan? Sudah? Atas nama Andi Negara akan menjelaskan soal di atas. Suatu barisan aritmatika diketahui suku kelima itu yang akan A itu suku pertama yang dicari. Jadi A ditambah 4B. Mana kan dapat 4B dari 5? Di situ dilihat dikurang ke 1. Jadi suku kelimanya. Jadi A ditambah 4B dengan 20. Nanti itu per 6 cermin. Ini kan saya nggak tahu aku kurang terus ini seharusnya ditaruh di sini. Jadi min 24 dibagi 4 itu sama dengan 4. Terus di sini itu kan harusnya kan A-nya kan harusnya turun ditambah 4 dikali 4 sama dengan 20. A 4 kali 6 itu 16 sama dengan 20. A-nya turun 20, 16 nya dikasih 3 jadi min 16, jadi A sama dengan 20 kurang 16 sama dengan 10. Sudah benar untuk Asia. Di sini juga harusnya A ya. A dulu, A ditambah, baru 4 dikali 4. Oke. Kesimpulan yang saya dapatkan pada pelajaran hari ini, barisan bilangan adalah suatu susunan angka atau bilangan yang memiliki pola tertentu. Selanjutnya, kesimpulan selanjutnya adalah barisan aritmatika merupakan suatu barisan bilangan dengan beda yang tetap, di mana untuk menentukan suku ke N pada UN sama dengan suku pertama ditambah suku pertama dicari dikurang 1 dikali beda. kali bedanya. Oke. Apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa berikan pendapat? Apa kelebihan dan kekurangannya? Nanti kalau misalnya ada kekurangannya kita perbaiki untuk pertemuan selanjutnya. Apa yang kurang? Kelebihannya itu kalau kerja kelompok begini lebih seru, jadi kita kayak lebih ada interaksi antara baik antara teman maupun guru. Kekurangannya? Kekurangannya kalau saya nggak ada sih. Oke, ada yang mau ditanyakan di kuisnya? Ini berapa banyak persegi berwarna coklat pada pola ke-7? Berikutnya kita akan bahas tentang barisan geometri. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.